Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampailah kita di acara yang sama-sama kita tunggu, yang merupakan acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 91, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini didampingin oleh Ibu Dr. Ana Uyainah. Namun terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kita Buya Hasrizal Ashani selalu sehat dan selalu berbahagia bersama keluarga dan seluruh anggota Al-Hasani. Amin. Semoga beliau dipanjangkan umurnya agar bisa membimbing seluruh anggota Al-Hasani agar bisa mengurai Al-Quran dengan mudah. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan pendamping beliau, Ibu Dr. Ana. Allah mudahkan, Allah meridhoinya sehingga bisa menguraikan ayat Al-Quran dengan tenang dan penuh semangat. Amin. Kepada Terima Buya kasih. Hasrizal Hasani dan pendamping beliau kami persilakan. Syukran Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya Allah memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sampai kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah tersebut. Yang mampu kita lakukan hanya mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu pun karena Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bersyukur. Kita bersyukur, Allah berikan agama Islam. Allah berikan kepada kita nikmat iman. Allah berikan kepada kita nikmat sehat badan, dan Allah berikan nikmat kepada kita nikmat panjang umur. Alhamdulillah, kita bersyukur. Dan pada pagi hari ini, nikmat yang sangat spesial kepada kita adalah nikmat bersama Al-Quran. Banyak orang, Bapak Ibu semuanya, tidak tertarik sama sekali dengan Al-Quran. Banyak sekali. Diajak Al-Quran, jawabannya besok lah, nantilah, lihat waktu dulu lah, dan segala macam. Dan banyak pekerjaan lain lagi. Dan sehingga tidak ada waktu sama sekali bagi dia untuk Al-Quran. Alhamdulillah, Allah berikan kemudahan kita sehingga kita bisa bersama Al-Quran. Itu betul kita syukurin. Dan ini hanyalah orang-orang tertentu, orang-orang pilihan dari Allah. Maka kita jagalah nikmat bersama Al-Quran. Allah berjanji, la in syakartum la azidan. Jika kalian bersyukur, Allah tambah nikmat itu. Syukur kita bersama Al-Quran. Alhamdulillah ya Allah, saya ada waktu untuk Al-Quran. Maka Allah tambahkan rasa syukur ini, rasa nikmat. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, suri teladan kita. Beliaulah panutan kita. Bagaimana beliau dengan keluarga beliau, sampai beliau mengatakan, baiti jannati, rumah tanggaku, surgaku. Jadi kita meniru beliau bagaimana beliau berumah tangga. Bagaimana beliau jadi pemimpin, apa kata beliau, seandainya negeri yang dipimpin makmur, biarlah aku orang terakhir merasakan. Tapi apabila negeri yang dipimpin banyak malapetaka dan bencananya,
maka akulah orang pertama yang merasakan. Begitulah beliau jadi pemimpin. Kalau bagian sahabat, apa kata beliau? Tidak beriman kamu kalau kamu tidak merasakan bagaimana seorang sahabatmu itu. Jadi kalau sahabat kita, kalau kita tidak mencintai sahabat kita dianggap orang yang beriman. Dia tidak beriman seorang kamu sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi orang Islam itu betul-betul temannya itu adalah bagikan belahan dari diri. Itu yang dicontohkan beliau. Bagaimana beliau berdagang, bagaimana beliau jadi jadi guru dan sebagainya. Nah, beliau lakukan dan kita berharap nanti dia Melisa berjumpa. Dia pun masuk kita sebagai umat. Kemudian kita juga bersama-sama dengan beliau masuk surga Allah. Dan di surga kita juga mohon kepada Allah agar kita bertetangga. Nah, apa modal kita? Apa hujah itu? Hujah kita cuma satu, Pak. Kita cinta sama Quran. Mungkin Al-Quran yang kita cintai belum semuanya kita pahami. Mungkin ada yang salah yang kita bagus. Tapi rasa cinta kita kepada Quran akan membawa kita nanti. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan bersama orang-orang yang cintai. Kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, kita buktikan kita cinta kepada Quran. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya bersama Dr. An. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu Dokter sekarang posisinya di mana tinggalnya? Di Jakarta Bu ya, Jakarta Barat. Kan luas Jakarta Barat Bu Dokter. Ya, Jakarta Barat, Kecamatan Kebon Jeruk. Oh, Jeruk. Kan udah tahu kita. Karena Kebon Jeruk itu masih luas itu. Kebon Jeruk mana? Di Jalan Panjang. Nah, jalan panjangnya juga panjang Bu ya. Oh iya, iya. Bu Dokter masih aktif sekarang? Dari RSCM sudah pensiun Bu ya. Nah, yang aktifnya ya, praktek di rumah? Di rumah di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Masih aktif berarti ya? Masih aktif. Nah, saya tanya dulu. Bagaimana Bu Dokter ngatur waktu, ikut Quran juga, belajar Quran juga. Saya lihat Bu Dokter aktif sekali dengan Quran. Dan waktu untuk bekerja, bagaimana mengaturnya? Jadi Bu ya, saya sekarang fokuskan pada malam hari Bu ya. Jadi malam hari saya nggak praktek. Ya. Makanya saya nggak bisa ikut yang kelas pagi. Sebenarnya saya harusnya kelas pagi Mei Bu ya. Ya. Karena nggak bisa, saya cari-cari kelas. Akhirnya cocok waktunya yang malam bersama dengan kelas Bu Nel. Cocok dapat ya? izin dari Bu ya akhirnya. Ya, kita memberikan peluang mana yang cocok ya. Silakan pilih kelas Bu Nel, kelas Pak Joko, nggak apa-apa. Tapi di kelas utamanya ya nggak apa-apa. Kebetulan ada halangan secara syar'i lah kami anggap. Ya. Semoga Bu Dokter bisa tetap istiqomah bersama Quran. Nah sebelumnya Bu Dokter, saya lihat pengembaraan panjang ini. Tapi nggak usah disebutkan metodenya. Apa yang merasakan, nggak usah disebutkan nama metode. Bagaimana sebelum dan sesudah Bu Dokter dengan Al-Hasani? Ya Bu ya, dengan Al-Hasani ini saat saya ikut 3 hari di offline Mei, itu kan dapatnya A sampai Z tuh Bu ya. Bu ya menjelaskannya walaupun cepat, 3 hari dirangkum semua, tapi saya merasakan itu dulu saya belum bulat, akhirnya itu ini sudah bulat. Jadi saya sudah yakin bagaimana saya bisa menerjemahkan Al-Quran dengan metode Al-Hasani ini. Jadi dari A sampai Z-nya sudah bisa tahu. Alhamdulillah. Semoga banyak Bu dokter-dokter lain yang nyusul Bu Dokter Ana ya. Alhamdulillah kita banyak dokter sini. Saya juga bangga ya dokter di sini. Akhirnya saya nggak perlu BPJS Bu Dokter. Jadi biar Bu Dokter ya jadi BPJS saya. Alhamdulillah syukuran sekali. Alhamdulillah. Oke, Bu Dokter Ana udah siap ya? Siap insya Allah Bu ya. Ayat berapa Bu Dokter? Ayat 91 An-Nisa Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, Surat An-Nisa ayat 91, mari kita buka bersama dan kita ikutin uraian dari Bu Dokter. Silakan Bu Dokter. Makasih Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat sehat, nikmat belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi suri tauladan bagi umat yang mukjizatnya Al-Quran saat ini sampai kepada kita. Dan Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk kita pelajari dan kita amalkan. Semoga menjadi syafaat bagi kita semua di hari kiamat nanti. Alhamdulillah, Buya. Terima kasih banyak kepada Buya Hasrizal Hassani sebagai penemu metode gramatikal Al-Hasani, sebagai pengajar yang dengan sangat sabar cara mengajarnya. Semoga Buya Hasrizal, Umi Linda, dan keluarga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada pembimbing Bu Nel yang selalu siap dan ikhlas dalam memberikan bimbingan gramatikal Al-Quran dengan jelas, tegas, dan sabar. Terima kasih kepada pembimbing Pak Budi, Bu Wati, dan pembimbing-pembimbing lain yang saya tidak sebutkan satu persatu, yang juga membimbing dengan penuh kesabaran. Terima kasih kepada teman-teman, sahabat SAA, Santri Agustus Al-Hasani, yang telah menerima saya bergabung di grup SAA ini kira-kira 2 bulan yang lalu. Alhamdulillah saya beruntung ketika saya masuk, SAA akan ulang tahun dan akhirnya sebulan kemudian saya bertemu secara offline di Sentul. Ya, kebahagiaan bagi saya mendapat beberapa kali keuntungan. Ya. Sebenarnya saya sudah katakan tadi ke Buya, saya harusnya Mei 2023 karena alasan waktu saya hanya bisa pada malam hari, jadi ikut kelas Bu Nel. Mohon maaf kepada teman-teman, kepada pembimbing, teman-teman grup Mei 2023, mohon dimaklumi. Baiklah, selanjutnya saya akan mulai mengurai surat An-Nisa ayat 91, saya izin share. Nanti mohon boleh diingatkan kalau saya terlalu cepat. Mudah-mudahan bisa difahami, bisa diikuti dengan baik. Maaf, sudah jelas slide saya? Ya, sudah. Sudah. Ya, Ya, oke. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna akharina yuriduna ayya manukum wa ya'manu qaumahum. Kullama ruddu ilal fitnati urkisu fiha fa illam ya'tazilukum wa yulqu ilaikumus salama wa yakuffu aydiyahum fakhudhuhum waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina. Shadaqallahul azim.
Surat An-Nisa ini saya bagi menjadi 4 bagian dan 49 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 10. Bagian 2, penggalan 11 sampai 18. Bagian 3, penggalan 19 sampai 40. Bagian 4, penggalan 41 sampai 49. Penggalan 1 sa, penggalan 2 tajiduna, penggalan 3 akhorina, penggalan keempat yuriduna, penggalan kelima an, penggalan kelimaan, penggalan keenam ya'manu, penggalan ketujuh kum, penggalan ke-8 wa, penggalan ke-9 ya'manu, penggalan ke-10 qaumahum, penggalan 11 kulla, penggalan 12 ma, penggalan 13 ruddu, penggalan 14 ila, penggalan 15 al-fitnati, penggalan 16 urkisu, penggalan 17 fi, penggalan 18 ha, penggalan 19 fa, penggalan 20 in, penggalan 21 lam, penggalan 22 ya tazilu, penggalan 23 kum, penggalan 24 wa, penggalan 25 yulku, penggalan 26 ila, penggalan 27 kumu, penggalan 28 as-salama, penggalan 29 wa, penggalan 30 yakufu, penggalan 31 aidiyahum, penggalan 32 fa, penggalan 33 hudu, penggalan 34 hum, penggalan 35 wa, penggalan 36 uqtulu, penggalan 37 hum, penggalan 38 haitsu, penggalan 39 sakiftumu, penggalan 40 hum, penggalan 41 wa, penggalan 42 ulaikum, penggalan 43 ja'alna, penggalan 44 la, penggalan 45 kum, penggalan 46 ala, penggalan 47 him, penggalan 48 sultanan, penggalan 49 mubina. Baiklah, saya lanjutkan dengan mengurai setiap penggalan. Penggalan 1 sa, huruf bermakna, artinya akan. Penggalan kedua tajiduna, bentuk KKSAD, kata kerja sedang akan datang, dengan ciri diawali ta, diakhiri waw sukunna, sekaligus pelakunya antum. Akar kata wajada sesuai dengan kaidah satu huruf sia, poin 1 ada di halaman buku materi 30 yang berbunyi pada KKSAD setelah dibuang huruf KKSAD-nya tinggal 2 huruf berharokat, maka di depan bahkan waw. Pola fa'ala, artinya kalian mendapat. Ada di Mahmud Yunus halaman 492. Penggalan ketiga, akhorina. Bentuknya KBPA objek jamak. KBPA kata benda pelaku aktif. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggalnya af'alu, pola kata benda jamaknya af'aluna. Dari akhoro menjadi akhoru, jamaknya akhoruna. Artinya yang lain. Ada di Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan keempat, yuriduna, bentuk KKSAD,
dengan ciri diawali ya, berakhiran waw sukunna. Awalnya yurwiduna, kemudian harokatnya bergeser dari ro ke waw, dari waw ke ro, ya. Jadi kasrohnya pindah ke waw menjadi kasrohnya pindah ke ro menjadi yuriuduna. Kemudian wawnya karena ro-nya kasroh maka lebih cocok dengan ya, akhirnya menjadi yuriduna. Pelakunya hum, akar katanya rawada, menjadi roda sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin 2 ada di buku materi halaman 30 dalam akar kata yang di tengahnya huruf wa atau ya diganti menjadi alif. Pola af'ala artinya mereka menghendaki. Ada di Mahmud Yunus halaman 149. Penggalan 5 an, huruf bermakna. An ini menfathahkan KKSAD. Ada tercantum pada buku materi halaman 36. Artinya bahwa penggalan ke-6 ya manu. Bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan ya, berakhiran waw sukunna. Seharusnya ya manuna. Nak hilang berganti alif karena didahului an. Kemudian alif hilang karena bertemu kum. Pelakunya hum, akar katanya amina, polanya fa'ala. Artinya mereka akan aman. Ada di Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan ke-7 kum, kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-8 wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9 ya manu, KKSAD dengan ciri berawalan ya, berakhiran waw sukunna, seharusnya ya manuna. Nah, hilang berganti alif karena didahului an. Pelakunya hum, akar katanya amina, polanya fa'ala. Artinya mereka akan aman. Ada di Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan 10, qaumahum, merupakan kata benda majmuk yang terdiri dari kata benda, kata kerja, dan kata ganti. Qauma dan hum. Qauma adalah kata benda, kata kerja, objek tunggal. Aslinya qauman. Man menjadi ma karena bertemu hum. Akar kata qawama menjadi qauma ada di merupakan kaidah satu huruf sia poin 2 ada di buku materi halaman 30 pada akar kata yang di tengahnya waw atau ya diganti menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal fa'lun. Artinya kaum mereka. Ada di Mahmud Yunus halaman 361. Arti bagian 1, kalian akan mendapat yang lain, mereka menghendaki bahwa mereka aman bersama kalian dan aman bersama kaum mereka. Selanjutnya bagian 2, penggalan 11 sampai 18. Penggalan 11, kula, adalah kata benda, kata kerja, objek. Akar katanya kalala menjadi kala. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fu'lun. Karena objek menjadi fu'lan, kulan. Kemudian karena depannya ma, ya jadi kula. Ada di Munawir 1226, artinya setiap. Penggalan 12, artinya penggalan 12 ma, huruf bermakna, artinya apa ya? Penggalan 13, ruddu, merupakan KKL pasif. Ciri KKL-nya waw sukun berakhiran waw sukun alif. Ciri pasifnya doma kasroh. Jadi awalnya rudidu menjadi rudu.
Kemudian karena pelakunya hum menjadi rudu. Pelaku hum, akar katanya rodada menjadi roda, polanya fa'ala, artinya mereka dikembalikan. Ada di Mahmud Yunus halaman 140. Penggalan 14 ila, huruf bermakna huruf jar, artinya kepada. Penggalan 15 al-fitnati, kata benda, kata kerja, objek tunggal, dengan ciri ada alif lam dan tak marbutoh dan kasroh. Akar kata fatana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal fi'latun. Karena objek menjadi fi'latan, karena ada huruf jar di depannya menjadi fi'latin, karena ada al, maka fatatainnya menjadi kasrotainnya menjadi kasroh, jadi ti. Al-fitnati, artinya fitnah. Ada di Mahmud Yunus halaman 307. Penggalan ke-16 urkisu, KKL pasif. Ciri KKL-nya berakhiran waw sukun alif. Pasifnya berharokat domah sukun kasroh. Pelakunya hum, akar katanya rokasa, polanya af'ala menjadi arkasa. Ya, ada di Munawir 527, artinya mereka dibalikan. Penggalan 17 fi, huruf bermakna huruf jar, artinya di dalam. Penggalan 18 ha, kata ganti, artinya nya. Arti bagian 2, setiap mereka dikembalikan kepada fitnah, mereka dibalikan di dalamnya. Selanjutnya, bagian ketiga, ini dari 19 sampai penggalan 40. Penggalan 19, fa, huruf bermakna, artinya maka. Penggalan 20 in, huruf bermakna, huruf syarat, yang huruf syarat ini mematikan harokat akhir kata KKSAD. Ya, artinya jika. Lam, huruf bermakna, lam juga mematikan harokat akhir kata KKSAD. Ya, jadi yang in tadi ada di buku materi 38, lam ada di buku materi 37. Nah, karena dua ini bersifat sama, mematikan harokat akhir kata KKSAD, maka dipilih yang terdekat yaitu lam. Penggalan 22, yang tazilu, KKSAD. Ya, seharusnya yang taziluna. Jadi cirinya berakhiran waw sukuna. Karena ada lam, maka naknya hilang dan berganti alif menjadi yang tazilu. Karena bertemu kum, alif hilang menjadi yang tazilu. Pelakunya hum, akar katanya azala, polanya ifta'ala, artinya mereka memisahkan. Ada di Mahmud Yunus halaman 265. Penggalan 23, kum, kata ganti, artinya kalian. Penggalan 24, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 25, yulku, bentuk KKSAD, seharusnya yulkuna. Jadi berakhiran waw sukuna. Karena ada lam, maka nak hilang dan berganti alif menjadi yulku. Pelakunya hum, akar katanya lakia, sia poin 1, kaidah sia 1.7, yang apabila ada KKSAD dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal dua huruf, satu sukun, satu harokat, maka di belakangnya dicari dengan try and learn. Pola af'ala. Ya, jadi yulqiyu, yulqiyuna, humnya yulquna adalah menjadi yulku. Artinya mereka menyampaikan.
ada di Mahmud Yunus halaman 400. Kemudian penggalan 26, ila, huruf bermakna, huruf jar, artinya kepada. Penggalan 27, kumu, seharusnya kum, karena bertemu alif lam di depannya menjadi kumu, artinya kalian. As-salama, KBKK objek tunggal, cirinya alif lam, akar katanya salima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'alun, jadi salamun, menjadi salaman karena objek, kemudian karena depannya pakai alif lam, maka menjadi as-salama. Artinya perdamaian. Ada di Mahmud Yunus, halaman 177. Kemudian, ini masih huruf syarat sampai penggalan 31 ya. Wa, penggalan 29, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-30, yakufu, bentuknya KKSAD, seharusnya yakufu. Nah, berciri berawalan ya, berakhiran waw sukun na. Karena ada lam, maka nun hilang dan berganti alif menjadi yakufu. Pelakunya hum, akar katanya kafafa menjadi kafa. Kafa, yakfufu, yakufu. Polanya fa'ala, artinya mereka menahan, ada di Munawir 377. Penggalan ke-31, aidiyahum, merupakan kata benda majmuk, terdiri dari aidia dan hum. Aidia, kata benda kata kerja, objek jamak, ciri tanwin, harusnya tanwin di ian, ya yan. Tanwinnya hilang karena ada hum, menjadi ya. Akar katanya yadaya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fa'lun, jamaknya af'ilun. Jadi yadun, jamaknya aidiyun. Ada di Munawir 1587, artinya tangan-tangan mereka. Selanjutnya ini fa, penggalan ke-32, fa, huruf bermakna yang merupakan huruf jawab syarat, artinya maka. Penggalan 33, jadi selanjutnya ini penggalan kalimatnya jawab syarat. Penggalan 33, khuzu, bentuknya kata kerja perintah, membuat kata kerja perintah adalah diawali dari KKSAD yang anta, yaitu tak khuzuna, KKSAD-nya yang anta tak khuzuna, kemudian taknya dibuang, karena hu-nya, ya karena ho awalnya, jadi tidak ada berharokat, domah, maka tidak perlu alif penolong. Berakhiran na, naknya dibuang, ditambah alif, menjadi khuzu. Karena ada hum, maka alifnya hilang, menjadi khuzu. Jadi cirinya wawu sukun alif, pelakunya antum, akar katanya akhudha, polanya fa'ala, artinya kalian ambillah. Ada di Mahmud Yunus halaman 36. Hum, penggalan 34, hum, kata ganti, artinya mereka. Penggalan 35, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 36, uqtulu, bentuknya KKP, ini juga sama dengan huzu, ya, ada di buku materi halaman 14. Jadi membuat KKSAD, membuat KKP kita ambil dari KKSAD yang anta, taktuluna. Taknya dibuang, ya huruf KKSAD-nya dibuang, karena kofnya bersukun, ya jadi tidak berharokat, jadi berharokat sukun, maka perlu alif penolong, ditambah alif penolong di depannya. Nah, harokat alif penolong dilihat dari ta, akar kata kedua, di sini domah, maka alif penolongnya diberikan harokat domah, menjadi uqtulu, naknya dibuang, diganti alif, menjadi uqtulu. Karena ada hum,
maka alif hilang menjadi uqtulu. Cirinya waw sukun alif, pelakunya antum, akar katanya qotala, polanya fa'ala, artinya kalian bunuhlah. Ada di Mahmud Yunus halaman 331. Penggalan 37 hum artinya mereka. Penggalan 38, maaf ini mau geser. Penggalan 38, haitsu huruf bermakna artinya di mana saja. Ada di Munawir 313. Penggalan 39, sakif tumu, bentuknya KKL, seharusnya sakif tum, karena bertemu hum, maka agar mudah lisan, mudah diucapkan, maka menjadi sakif tumu, ya menjadi sakif tumu hum. Ciri KKL-nya tum, pelakunya antum. Akar katanya sakifa, polanya fa'ala, ada di Munawir 152, artinya kalian memperoleh. Hum, kata ganti, artinya mereka. Arti bagian 3, maka jika mereka tidak memisahkan kalian dan tidak disampaikan perdamaian kepada kalian, dan mereka tidak menahan tangan-tangan mereka, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian memperoleh mereka. Selanjutnya bagian keempat, penggalan 41 sampai 49. Penggalan 41, wa, huruf bermakna, artinya dan. Penggalan 42, ulaikum, kata tunjuk, artinya mereka itu. Maaf Buya, mungkin nanti khusus untuk ulaikum bisa Buya tambahkan, karena ini ulaikum jarang sekali ditemui, biasanya ulaika. Ini menjadi pertanyaan, banyak pertanyaan ya, jadi ulaika. Ya, kalau ulaikum sepertinya kalian, padahal secara konteks artinya mereka itu. Dan sangat jarang kita temui. Jadi mungkin nanti Buya bisa tambahkan untuk ulaikum. Kemudian penggalan 43, ja'alna, KKL, berakhiran na, pelakunya nahnu, akar katanya ja'ala, polanya fa'ala. Ada di Mahmud Yunus halaman 89, artinya kami telah menjadikan. La, huruf bermakna, artinya bagi. Kum, kata ganti, artinya kalian. Ala, huruf bermakna, huruf jar, artinya atas. Him, kata ganti, artinya mereka. Penggalan 48, sultanan merupakan KBSL objek tunggal. Kata benda superlatif objek tunggal. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya fathatain, ciri superlatifnya alif antara akar kata kedua dan ketiga, berpola fu'lanun. Akar katanya salito, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata benda tunggalnya fu'lanun. Artinya kekuasaan. Ada di Mahmud Yunus halaman 176. Penggalan 49, mubinan. KBPA objek tunggal, kata benda pelaku aktif, objek tunggal. Cirinya, ciri kata bendanya adalah tanwin. Pelaku aktifnya huruf kedua akar kata kasroh. Bergeser karena huruf sia. Jadi awalnya mubyinun, mubyinun menjadi mubinun. Akar kata bayana menjadi bana. Ada kaidah satu huruf sia, poin 2, dalam akar kata di tengahnya ada huruf wa atau ya, maka diganti alif. Pola kata kerja af'ala. Pola kata benda tunggal muf'ilun. Artinya yang nyata, ada di Mahmud Yunus halaman 76.
Jadi arti bagian keempat ini, dan mereka itu kami menjadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan yang nyata. Arti keseluruhan, kalian akan mendapat yang lain. Mereka menghendaki bahwa mereka aman bersama kalian dan aman bersama kaum mereka. Setiap mereka dikembalikan kepada fitnah, mereka dibalikan di dalamnya. Maka, jika mereka tidak memisahkan kalian dan tidak disampaikan perdamaian kepada kalian, dan mereka tidak menahan tangan-tangan mereka, maka tangkaplah mereka dan bunuhlah mereka di mana saja kalian memperoleh mereka. Dan mereka itu kami menjadikan bagi kalian atas mereka kekuasaan yang nyata. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu ya. Alhamdulillah. Panjang juga ya Bu Dokter ya. Iya Bu ya. Makanya waktu latihan awalnya cepet-cepet karena panjang, tapi teman-teman bilang terlalu cepet, ngebut katanya. Jadi harus lambat-lambat. Jadi ini penuh gaya bahasa sastra juga ya. Alhamdulillah. Sama dengan bahasa Indonesia juga ada beberapa yang sama. Ya. Nanti saya tambahkan ya. Iya, Bu. Gimana saat delega Bu Dokter ya? Iya Bu ya. Bu Dokter pernah ujian komprehensif nggak dulu? Ujian deskripsi, ujian komprehensif pernah dulu. Oh iya Bu ya. Apa beda dengan tampil sekarang? Beda. Ini sebenarnya saya punya ini nih Bu ya. Apa tuh? Punya khusus untuk ini nih, untuk apa namanya? Punya sedikit pantun sekalian seperti ujian nih buat Pak Hadril ya Bu ya. Silakan Pak. Jalan-jalan ke Gunung Padang, ketemu buah tangkil dan buah alkesa. Mau beli tapi bawanya berat. Senangnya menunggu bincang-bincang dengan Pak Hadril yang luar biasa, walaupun detak jantung seperti maju referat. Nah, referat itu Bu ya, ini Pak Hadril sama-sama di satu akademi ya. Pak Hadril di RSCM FKUI juga ya, spesialisnya. Jadi kalau di spesialis kami itu ada referat Bu ya. Referat itu ada beberapa referat untuk kenaikan level, kenaikan tingkat. Nah, referat itu. Jadi itu ada ujiannya Bu ya. Nah, ini saya merasa kembali seperti itu Bu ya. Soalnya Pak Hadril jadi terasa nih senior saya. Aduh, ya. Boleh itu nanti. Oke, terima kasih Bu Dokter ya. Ya Bu ya. Ini udah lega lah ya. Ya, Nanti kita tendang aja, kita diskusi aja. Kita ajak apa diskusi. Itu kan membenakkan aja. Ya Bu ya. Oke, makasih Bu Dokter ya. Ya, makasih Bu. Baik Bapak Ibu semuanya, itulah uraian surat yang dibawakan oleh Bu Dokter. Saya menambahkan dikit aja untuk mempertegas mana. Bismillahirrahmanirrahim. Satajiduna, maka kelak satu kan akan kelak nanti bisa. Tajiduna kalian akan mendapatkan akharina, yang lain, orang-orang yang lain, kelompok-kelompok lain. Mengapa mereka yuriduna? Mereka menginginkan ayak manukum, mereka aman bersama kalian, wayak manu kaumahu, dan aman juga bersama kaum mereka. Jadi depan si kanan kiri oke, kanan oke, sana oke, sini oke. Jadi ya namanya orang munafik lah, mana-mana oke aja dia. Jadi mereka menginginkan aman bersama kalian dan mereka juga aman bersama kaum mereka. Kemudian kullama, dan setiap apa yang rudu diajak kembalikan ilal fitnah kepada fitnah, urkisub ya, mereka kembali diajak kembali ke kaumnya, dia kembali. Jadi kalau bahasa Padang itu baliang-baliang nanti buki, pemanangin kencang sana jadi. Jadi tadi fa'ilam yang tazibun, maka jika tidak dia mengasihkan dia atau menjauhkan diri dari kalian, dan wayulku, dan tidak menawarkan kepada kalian salam perdamaian, jadi tidak menjauh dari kalian atau berdamai. Jauh betul, artinya jauh itu pergi ke kaumnya atau ke kita damai. Jangan di depan kita lain maka kita lain. Wayulku ilaikum salam, dan tidak menawarkan kepada kalian perdamaian. Wayakufu aidiyakum, dan tidak menantang mereka, artinya tidak memerangi kalian.
maka fakhuzu, maka ambillah. Mereka tuh kalau polisi jemputlah mereka, kan tahan. Di terjemahan tahan. Tapi fakhuzu itu ambillah mereka, waqtuluhum, dan bunuhlah mereka. Jadi jemput mereka. Kenapa? Dia musuh dalam selimut. Di kita beda, di sana beda lagi. Waqtuluhum, dan bunuh mereka, aitsu, di mana saja, sakif tunggu, kalian mendapatkannya, kalian memperolehnya. Temu di mana? Karena orang-orang munafik itu lain di mulut, lain di hati, lain di depan, lain di belakang. Wa ulaikum, dan mereka itulah, mungkin ini sama dengan bahasa Indonesia. Kita pernah mendengar bahasa Indonesia ya, daku, aku, ya sama aja ya. Atau ikau, engkau, kalian, kamu sekalian. Mungkin ini hanya masalah ulaika, ulaikum itu hanya di belakangnya itu sama artinya, penyebutannya aja beda. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan kamu sekalian, kalian, kan ada juga kalian, kamu sekalian, atau engkau, ikau. Di bahasa Indonesia ini. Jadi ulaikum itu, wa ulaikum mereka sama jamak. Dan mereka itulah ja'alna, kami telah menjadikan lakum bagi kalian. Alaihim, untuk mereka sultanan, kekuatan, kekuasaan. Jadi silakan kita berkuasanya mubina, yang nyata. Jadi artinya kita melihat mereka seperti ini memang orang-orang yang ya perlu diberikan tindakan tegas karena mereka lain mulut, lain hati, lain depan. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan dari uraian Dr. Rana. Selamat Dr. Rana, Mumtaz, Terima kasih, Bu ya. Bu Dokter istiqamah bersama Quran. Insyaallah, Bu ya. Kemarin hari makin baik, Dokter ya. Jam berapa praktik sekarang, Bu Dokter? Saya pagi jam 9, Bu ya. Oke, masih tetap bisa Ya, disimak Mas. sampai jam 8 kali. Ya. Banyak yang mau ditanya Pak Dik kayaknya. Baru sekali menarik ini. Ya. Baik Bapak Ibu semuanya, bikin tadi uraian tentang surat An-Nisa ayat 91, baik gramatikalnya ataupun secara konteks, dan nanti akan ditambah lagi oleh Pak Saad Nur. Demikian saya kembalikan Bu Diana Lampung untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Diana. Baik Bu ya, demikianlah uraian Al-Quran Surat An-Nisa ayat 91. Berikut penjelasannya. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fit dunia wal akhirah. Kami ucapkan selamat